رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini kembali Allah perkenankan hidup bagi kita, Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rezekinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cinta, sosok yang kita rindu. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu fakta yang menarik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 tahun di Madinah, maka memasuki tahun kedua di bulan suci Ramadan, Allah mewajibkan yang namanya zakat fitrah kepada Nabi SAW dan kaum muslimin. Setelah itu baru kemudian Allah wajibkan zakat mal ataupun zakat harta. Para sahabat dan juga Nabi SAW memahami bahwa kewajiban zakat yang diperintahkan Allah kepada mereka di memasuki tahun kedua daripada hijrah ini bukan cuma sekedar mengeluarkan 2,5%, bukan cuma sekedar mengeluarkan 1 sa' daripada makanan mereka, tapi Nabi SAW dengan para sahabat memahami bahwa untuk perjuangan perlu yang namanya dana-dana untuk perjuangan tersebut. Karena itulah hadirin khotaliman rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang ekonomi syariah, maka 3 pilar dari ekonomi syariah. Yang pertama adalah yang disebut dengan keuangan Islam atau Islamic Finance. Islamic Finance ini ada perbankan syariah, ada pegadaian syariah, ada leasing syariah, ya. Cuma sekarang ini kalau disebut dengan ekonomi syariah atau muamalah, yang terbayang cuma perbankan syariah saja. Padahal itu ada pegadaian syariah, ya, ada leasing syariah dan lain sebagainya. Yang kedua, selain daripada Islamic Finance adalah apa yang disebut dengan filantropi, zakat, infak, wakaf, sedekah. Bahkan kalau kita lihat dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi SAW, justru yang paling banyak adalah yang berbicara dimensi yang kedua ini, sektor ataupun unsur ataupun pilar yang disebut dengan filantropi. Dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan sektor real. Dan ini yang kita masih kurang. Bagaimanakah pengembang syariah, bagaimanakah pemborong syariah. Tidak sedikit mereka-mereka yang memiliki semangat keislaman yang tinggi, buka perumahan 0%, 0%, 0%, tanpa penalti, tanpa ini, tanpa itu. Tapi ternyata apa yang terjadi, kebanyakan hampir rata-rata adalah gulung tikar. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, kita akan membahas tentang yang kedua, yaitu berkaitan dengan filantropi, khususnya zakat dan sedekah, karena wakaf tentunya memiliki kajian tersendiri. Hadirin khotaliman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salah satu
tugas daripada amil zakat apa yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka zakat yang akan membersihkan dan mensucikan mereka. Khudh merupakan tugas dan peran daripada amil zakat. Tapi Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ini para ulama tafsir, para ulama zakat mengatakan bahwa ada makna yang terkandung dari kata-kata ambillah. Ya. Kalau sekarang misalkan kita semuanya turun ke bawah, kemudian kita keluar dari kantor, kita tanyai orang yang berjalan kaki melewati kantor sini, kita tanya, Muslim nggak? Muslim. Zakatnya kemarin. Kira-kira gimana? Kan di sini ayatnya khudh. Ya. Biasanya dua pilihan yang terjadi kalau orang di pinggir jalan kita mintain duit, kita mintain zakat. Antara yang satu marah karena merasa dipalak, atau yang kedua telunjuknya ditaruh di jidat. Ya, orang gila kali ya. Ya. Jadi para ulama mengatakan bahwa sebelum khudh artinya mengambil, maka ada kalimat yang terkandung dari kata-kata khudh, yaitu edukasilah, sosialisasilah. Ya. Sehingga dengan demikian para ulama fikih mengatakan bahwa kalau seorang amil zakat membutuhkan sesuatu untuk diedukasi, mensosialisasi tentang zakat, maka ini bisa kemudian didanai dengan dana zakat, diambil dari bagian yang namanya amil. Jadi hadirin khotbah rahimakumullah, makna dari khudh atau ambilah dalam ayat ini bukan kemudian langsung ngambil begitu saja, tapi ajarin, edukasi, sosialisasi. Nah, biaya-biaya ini semua bisa diambilkan dari dana zakat, ngambil dari asnaf amil. Hadirin khotbah rahimakumullah, Allah mengatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Disinilah yang akan kita bahas betapa dahsyatnya kekuatan yang namanya zakat dan sedekah. Kita akan lihat masing-masing segmen. Yang pertama adalah bagaimana dahsyatnya zakat kepada para muzaki. Ada banyak kekuatan zakat yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berzakat oleh kita. Di antaranya adalah membersihkan daripada sifat kikir, bisa merasakan kelezatan iman, diselamatkan dari bahaya dunia dan akhirat, meraih kebahagiaan di akhirat dan lain sebagainya. Coba kita rinci. Yang pertama adalah bahwa manusia secara tabiat ada sifat kikir yang dia bawa. Secara tabiat, pada saat dia akan mengeluarkan hartanya, aduh, terasa berat. Ketika hartanya tidak terlalu banyak dan kemudian dia berbagi, itu hadirin khotbah rahimakumullah rasanya ringan. Tapi ketika kemudian Allah sudah banyakkan rezeki kepadanya, pada saat dia menghitung berapa kewajiban zakat, kadang nafsu dia berbisik, aduh, banyak juga nggak tahunya. Berapa banyak jamaah yang cerita bahwa kalau Ramadan mereka mau mengeluarkan zakat, yang hitung itu istrinya. Kenapa? Karena kata mereka, kalau kita yang hitung pas melihat, waduh, lumayan juga. Hadirin khotbah rahimakumullah, inilah penyakit harta. Sering saya mengatakan penyakit harta ini dua. Sebelum didapat, penyakit harta itu bernama tamak dan serakah. Kalau belum dapat, penyakit harta apa? Tamak dan serakah. Kadang nggak peduli ini punya suap siapa, kadang nggak peduli ini hak yatim, hak orang miskin, wah, diembat aja. Dulu ketika saya masih kecil, belajar MI dan ngebahas ada satu buku judulnya Bahrul Adab, Lautan Adab Kesopanan. Berisikan cerita-cerita fiksi, tapi banyak kemudian pelajaran tentang adab dan akhlak. Salah satunya cerita bagaimana ada seekor anjing yang tengah berjalan sambil menggigit sekerat daging. Anjing ini menaiki jembatan dan di bawahnya mengalir air sungai yang begitu jernih. Ketika anjing tersebut melompat ke bawah, ternyata dilihat ada anjing yang lain yang lagi menggigit daging juga. Dia serakah,
dan tidak pikir panjang. Dia lompat dari atas jembatan bermaksud merampas daging yang ada pada anjing tersebut. Ternyata apa yang terjadi itu hanyalah bayangan dirinya. Daging yang ada di mulut lepas dan dia basah kuyup. Begitulah orang yang tamak. Gak dapat, kalaupun dapat, habis itu stroke, gak sehat dan lain sebagainya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, penyakit harta yang kedua adalah kalau sudah didapat, penyakitnya itu pelit, penyakitnya itu bakhil. Bahkan puncak daripada rasa pelit adalah kikir. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dengan syuhun. Ada bukhlun, ada syuhun. Kalau syuhun ini pelit banget. Orang kalau sampai kepada derajat syuhun atau kikir, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri aja pelit. Punya duit 10.000 mau buka puasa, dia mikir kalau beli gorengan 5 habis deh begini. Uyuhan kalau kata orang Sunda, dia sanggup untuk kemudian dia nggak belanjain. Nabi juga berapa hari di rumahnya yang ada cuma air sama kurma, minum doang. Besokannya nggak kerja masuk angin. Bapak Ibu kalau subhanallah rahmati, orang kalau sudah sampai derajat kepada kikir, jangankan pada orang lain, buat dirinya sendiri kikir. Makanya Nabi SAW berpesan kepada kita, hati-hati dengan sifat kikir, karena dia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat kikir membinasakan umat sebelum kalian. Amarahum bil qati'ah faqata'u. Kata Nabi SAW, sifat kikir membisikkan pemiliknya untuk memutus silaturahim, maka mereka pun memutus silaturahim. Lagi COVID, nggak pulang. COVID udah turun, ada cuti bersama, mau pulang kampung, bagaimana rasa kikir berbisik? Waduh, lumayan juga nih, belum bensinnya, belum tolnya. Bapak Ibu Allah rahmati, padahal orang tua udah nungguin 3 tahun COVID gak pulang. Alasannya bagaimana kemudian di perbatasan kemudian dijaga. Ternyata ketika sudah landai, dipersilakan untuk kemudian bisa keluar daerah dan lain sebagainya, rasa kikir membisikkan. Udah dibilangin, udah deh kalau kamu libur saja, kalau bisa sebelum lebaran. Rasa kikir membisikkan lagi, kalau sebelum lebaran ntar sampai sono belum beli kompornya, belum beli buat semurnya. Kikir. Apa yang terjadi? Kita sholat Id di sini aja ya. Kenapa? Tujuannya nyampe ke sono ketupat, udah siap. Innalillahi, saking kikirnya manusia. Yang kedua, hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana dahsyatnya sedekah kepada orang yang berzakat adalah orang yang berzakat, kita akan merasakan manisnya keimanan. Keimanan ini memang abstrak, tapi ketika Imam Ibnu Hajar menjelaskan hadis dalam riwayat Imam Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan, "Falahun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 kondisi di mana seseorang bisa merasakan manisnya iman. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa iman walaupun abstrak, tapi kita bisa merasakan sebagaimana manisnya madu, sebagaimana manisnya gula. Apa yang kita rasakan ketika kita bersedekah? Kebahagiaan. Saya punya satu kalimat, nanti di ujung ada juga ya. Saya sering mengatakan sebuah pemberian sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia akan bermanfaat bagi kita yang memberi. Gimana kalimatnya? Sebuah pemberian sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia akan bermanfaat bagi kita yang memberi. Bapak Ibu, ketika kita berbagi makanan berbuka puasa kepada anak yatim, ketika kita berbagi makanan puasa untuk mereka orang-orang miskin, belum azan, mereka belum menikmati makanan yang kita berikan. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, sambil menunggu azan, kita lihat bagaimana anak-anak yatim, mereka membuka sedikit kotak makanan yang kita bawa, kemudian saling nyenggol ke temannya dan berbisik, ayam goreng. Bagaimana kemudian rasa bahagia Allah titipkan di hati kita. Nasi kotak yang kita bawa belum dimakan, tapi kita sudah merasakan bagaimana nikmatnya pemberian kita. Apa itu? Allah titipkan manisnya iman. Ya Allah, senang rasanya.
Mungkin bagi kita, bagi anak kita, ayam berbalut tepung digoreng itu sudah hal yang biasa. Tapi tidak sedikit bagi mereka merasakan ini sesuatu yang spesial. Bahkan Bapak Ibu Allah SWT rahmati, terkadang kita berbagi dengan seseorang, orang ini gak sempat ucapkan terima kasih, cuma bergetar bibirnya, berlinang air matanya. Manfaat yang pertama dirasakan oleh siapa? Dirasakan oleh kita. Allah titipkan manisnya iman, kebahagiaan dalam hati kita. Inilah dahsyatnya yang namanya zakat dan sedekah. Berbeda dengan yang lain, mohon maaf, berbeda dengan pajak, berbeda dengan kutipan-kutipan di agama yang lain. Mereka tidak merasakan hal ini, sehingga yang terjadi adalah bagaimana keinginan untuk menghindar. Ya. Sebelum pandemi saya sempat ke Austria. Austria ini ibu kotanya Wina. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, saya baca di koran, maksudnya dibaca ya, karena korannya berbahasa Jerman. Ya. Bagaimana ada gereja besar di Wina namanya Stephanplatz. Ini kalau kita kayak macam katedral. Uskup di sana merilis bahwa per tahun 3-7% penduduk Austria itu minta pindah dari yang tadinya Kristen menjadi tanpa agama. Salah satu faktornya adalah bagaimana mereka merasakan kutipan keuangan kepada mereka dan tidak merasakan ada feedback buat mereka. Jadi Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kalau kemudian umur 17 itu banyak yang mengirimkan ucapan selamat ulang tahun ya, dari berbagai macam tempat ibadah. Tapi ketika kemudian sudah memilih menjadi member dari satu tempat ibadah, oh, gak boleh kutipan uang itu kecuali hanya ke tempat ibadah itu. Hadirin khotbah rahimakumullah, kembali bahwa dengan zakat dan sedekah ini memberikan kekuatan luar biasa kepada kita, yaitu merasakan manisnya iman. Yang ketiga, hadirin khotbah rahimakumullah, orang yang berzakat, orang yang bersedekah terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala dan juga terhindar dari kematian yang buruk. Nabi SAW bersabda, Inna sadaqata tudfi'u ghadabar Rabb wa tadfa'u mitatassu. Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat perilaku manusia, Allah melihat bagaimana keyakinan mereka, Allah melihat daripada ibadah mereka. Tapi hadirin khotbah rahimakumullah, ternyata dengan sedekah yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak ada. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma mana'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama laula al-bahaimu ma yumtiru." Dan tidaklah sebuah penduduk suatu negeri, mereka nggak mau mengeluarkan zakat harta mereka, melainkan Allah akan tahan hujan. Kalaulah bukan karena binatang ternak, Allah nggak akan turunkan hujan. Subhanallah. Ternyata ada kaitan erat antara fenomena alam dan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di sini dikatakan wa tadfa'u mitatassu, dan akan dicegah, dihindarkan daripada kematian yang buruk. Sekarang makin luar biasa kejahatan, mutilasi, bagaimana kemudian membunuh dengan cara-cara yang di luar dari apa yang kita bayangkan. Belum lagi kemudian eksiden, tabrakan ini dan itu. Hadirin khotbah rahimakumullah, kematian-kematian yang mengerikan. Maka orang yang gemar berzakat, orang yang gemar bersedekah, dia akan dihindarkan daripada kematian yang buruk. Yang berikutnya hadirin khotbah rahimakumullah, Bapak Ibu Allah SWT rahmati, yang berikutnya adalah bahwa orang yang berzakat, orang yang sedekah, di mana ketika dia lapang hartanya, ketika lapang rezekinya, dia ingat untuk berbagi kepada orang lain, maka hadirin khotbah rahimakumullah, suatu saat pada masa dia sulit, Allah akan bantu dirinya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, innal 'abda idza ta'arrafa ila Allah fi dzikrihi fi raha ya'rifuhu fi syiddah. Sesungguhnya seorang hamba
ketika dia lapang dan dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat dia sempit Allah akan ingat kepadanya. Hidup bagaikan roda katanya, kadang di atas, kadang di bawah. Tidak selamanya kita sehat, tidak selamanya kita dalam keadaan lapang rezeki, tidak selamanya kita dalam keadaan memiliki kemudahan. Suatu saat roda itu akan di bawah. Kita dalam keadaan kurang sehat, kita perlu bantuan ini dan itu, menghadapi masalah entah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Maka ingatlah ketika kita lapang, nanti pada saat kita sulit, Allah akan ingat pada kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kalau sekarang kita merasa kita sehat, alhamdulillah gaji juga segini, pensiun masih jauh dan lain sebagainya, nyantai. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, siapa yang tahu yang namanya musibah, yang namanya kesulitan kadang terjadi kepada keluarga kita, kadang terjadi kepada kesehatan, kadang terjadi kepada anak. Maka ingatlah Allah ketika kita lapang. Ketika kita lapang rezekinya, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi nanti Allah pergilirkan mereka yang saat ini kita bantu, suatu hari nanti mereka lah yang ternyata memiliki kemudahan dan kemurahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, zakat dan sedekah merupakan sebuah kekuatan bagi para muzaki, yaitu apa? Ketika kemudian dia dalam keadaan sulit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingatnya. Yang dimaksud dengan Allah mengingatnya adalah Allah akan bantu, Allah akan bimbing, Allah akan mudahkan ia dalam menghadapi masalah-masalah kesulitannya. Yang berikutnya hadirin khotaliman rahimakumullah adalah orang-orang yang berzakat, orang-orang yang bersedekah, maka dia menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Nabi SAW mengatakan, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Bukan berarti dia tidak sholat. Justru ini merupakan buah daripada sholat, buah daripada puasa, buah daripada zakat dan lain sebagainya. Menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Imam Ar-Rafi'i, seorang pujangga di Arab, beliau mengatakan, manusia itu ada dua jenis. Ada manusia yang sudah mati walaupun dirinya masih hidup, dan ada manusia yang kekal hidup walaupun dirinya sudah di alam kubur. Apa artinya? Manusia jenis yang pertama yang dikatakan sudah mati walaupun dirinya masih hidup adalah orang yang tidak pernah memberikan manfaat bagi orang lain. Tetangga nggak merasakan dia bertetangga dengan orang tersebut, nggak merasakan manfaatnya. Di kantor juga demikian, nggak aktif, apalagi membantu teman, apalagi kemudian bermanfaat bagi orang lain. Orang seperti ini bagaikan sudah mati walaupun dia masih hidup. Kalau kata orang seberang, orang seperti ini kedatangannya tidak dinanti, ketiadaannya tidak dicari. Datang, nggak dinanti, nggak ada, nggak dicari. Kalau kata orang Jakartanya sebodoh amat. Kalau kata orang Arab, orang seperti ini tidak menggenapkan yang ganjil dan tidak mengganjilkan yang genap. Bilang apa? Kalau ditambahin jadi menggenapkan yang ganjil dan mengganjilkan yang genap. Satu, ya kan? Satu ditambah yang ganjil, satu jadi genap, ya. Satu ditambah yang genap menjadi ganjil. Artinya apa? Orang ini gak direkan sebagai satu orang karena gak pernah memberikan manfaat. Orang seperti ini bagaikan sudah mati walaupun dia masih hidup. Tapi ada jenis yang kedua, mereka sering memberikan manfaat. Dulu pertama kali kerja di sini, ya Allah, ada Bapak Fulan. Dia menjadi mentor saya di kerjaan begini, kalau ngurus dokumen begini, kalau ini begini. Orang itu mungkin sudah pensiun, bahkan mungkin tidak sedikit di antara mereka yang sudah meninggal dunia. Tapi mereka seolah-olah masih hidup. Kenapa? Karena manfaat yang dirasakan oleh orang lain. Ya. Tinggal kembali kepada kita. Apakah kita ingin menjadi manusia jenis yang pertama, gak pernah memberikan manfaat bagi orang lain?
di rumah, tetangga nggak terasa daripada kehadiran kita. Ya. Di kantor juga demikian. Jadi manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat. Dia melaksanakan sholat, melaksanakan saum, setelah itu dirinya bermanfaat bagi orang lain. Lihat berikutnya, wa ahabbul a'mali ilallah, dan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Rasa bahagia yang kau titipkan di hati orang lain. Bahasa lempengnya adalah membuat orang lain tersenyum. Ini amal yang paling Allah cintai. Ya. Bikin orang lain tersenyum. Kenapa? Nabi merinci bagaimana memberi makan pada orang yang kelaparan, bagaimana mengangkat kesusahan bagi orang yang kesusahan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika kemudian kita berbagi kepada anak yatim, ketika kita berbagi kepada orang miskin, Bapak Ibu, mereka merasa terbantu dan bahagia. Saya pernah diundang di salah satu pesantren. Mereka ada perpisahan tingkat tsanawiyah atau tingkat SMP. Saat itu dipanggil anak yang meraih prestasi juara ketiga, ya, dapat sertifikat, dapat piala. Ketika dia turun dan menuju ke bangkunya, orang tuanya menghampiri dia, bahagia, dipeluk. Terus dipanggil anak juara kedua. Kalau kali ini orang tuanya lebih ekspresif. Belum sampai ke bangku, baru turun dari panggung, langsung disamperin, dipeluk anak ini. Lantas di panggung anak yang juara pertama, bahkan menjadi juara teladan, seorang santriwati. Pada saat dia akan turun, dia melihat kanan, lihat kiri. Saya hadir dengan istri, kemudian nempok, Umi, kenapa? Istri saya gak jawab, beliau buru-buru ke panggung, dipeluk. Ternyata dia adalah yatim piatu. Ya. Selesai turun, saya tanya, rencana mau lanjut aliyah di mana, deh? Gak tahu Pak Kiai. Saya tanya sama istri, berapa sih kalau sekolah aliyah di Bogor? Kata istri, ya sekitar 125 sampai 150 ribu. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kadang uang segitu kita makan dengan anak kita kadang tidak cukup. Tapi bagi sebagian orang yang kurang beruntung, bisa buat sekolah 1 bulan. Hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana rasanya ketika kita berbagi sedikit, mungkin makan-makan kita dengan keluarga kita sisihkan, tapi membuat dia tersenyum, bisa sekolah, bisa punya harapan untuk memiliki masa depan lebih baik. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, inilah amalan yang Allah cintai. Bagaimana kita menghadirkan senyum di wajah-wajah mereka. Hadirin khotaliman rahimakumullah, yang berikutnya adalah dahsyatnya zakat dan sedekah adalah meraih tempat istimewa di surga. Nabi SAW menggambarkan bahwa di surga, inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di surga itu ada satu tempat, ada satu kamar, ya. Kalau dari luar bisa melihat ke dalam, dari dalam bisa melihat keluar. Betapa indahnya daripada kamar tersebut. Para sahabat bertanya, buat siapa kamar tersebut ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, liman athabal kalam, bagi orang yang ngomongnya bagus. Berikutnya apa? Wa'at amal ta'am, dan memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Subhanallah. Kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Jadi kembali bahwa ini adalah di antara dahsyatnya the power of zakah and sedekah kepada muzakinya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Yang kedua adalah bagaimana dahsyatnya zakat dan sedekah, the power of zakah and sedekah terhadap harta. Ternyata ada 3 hal kekuatan zakat dan sedekah kepada harta yang kita keluarkan. Yang pertama adalah membersihkan harta kita. Karena zakat itu adalah kotoran harta. Ketika kita serahkan, harta kita jadi bersih. Tapi kebalikannya, kalau kemudian kita campurkan, kita tidak keluarkan, maka apa yang kita makan itu tercampur dengan kotoran. Itulah yang membuat tidak sehat. Itulah yang membuat keluarga kita kemudian tidak kita rasakan harmonis dan lain sebagainya. Zakat membersihkan. Zakat juga, hadirin khotaliman rahimakumullah, menambah. Zakat juga memberkahi, bukan cuma nominalnya, tapi berkahnya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal."
sedekah nggak pernah menyedikitkan harta, justru kemudian akan bertambah, akan menjadi berkah, nggak akan menyedikitkan. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kalau sekarang saya tanya, berapa sih jumlah sahabat yang dijanjikan surga? Ada berapa Bapak Ibu? 10 ya? Jawabannya tidak salah tapi tidak tepat ya. 10 ini adalah sahabat yang dijanjikan surga dalam satu kesempatan. Artinya dalam satu majelis Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah. Itu Nabi sebutkan dalam satu kesempatan. Tapi di ke-10 yang Nabi sebutkan tersebut belum termasuk Bilal, betul kan? Belum termasuk ketika Nabi lagi kumpul di majelis, kata Nabi nanti akan masuk seseorang daripada ahli surga. Datangnya telat, janggutnya masih basah dengan wudhu, kata Nabi dia ahli surga. Masih kan? Nah itu kan belum masuk yang 10. Total, kalau Bapak Ibu rajin mengumpulkan riwayat yang sahih, maka jumlah sahabat yang dijanjikan surga ada 38 sahabat. Ada berapa? 38. 7 di antara 38 ini adalah sahabat wanita. 3 dari 7 adalah istri Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha, dan 1 wanita yang menjadi wanita yang pertama gugur dalam Islam. Siapa dia? Sumayyah. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah. Yang menariknya adalah bahwa kalau kita buka dalam sirah, bahwa di antara para sahabat yang paling terkaya, 5 sahabat paling terkaya, 5-5-nya termasuk yang dijanjikan surga oleh Nabi SAW. Yang pertama yang paling terkaya adalah Abdurrahman bin Auf. Saya coba hitung berapa kekayaan beliau, ditaksir kekayaan beliau 17 sampai 19 triliun. Yang kedua Uthman bin Affan. Saya taksir bagaimana kekayaan Uthman bin Affan sekitar 15 sampai 17 triliun. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, sering apalagi di bulan suci Ramadan, kalau bicara tentang dermawan, kalau bicara fundraising, sering yang dijadikan contoh sahabat-sahabat ini, betul kan? Pernahkah Bapak Ibu nanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, kita juga pengen zakat kayak Abdurrahman bin Auf, pengen sedekahnya banyak kayak Uthman bin Affan, wakafnya sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu ke Madinah, ada hotel hasil wakaf daripada Uthman bin Affan, ada kebun kurma wakaf daripada Uthman bin Affan. Tapi ngelihat kantong kita baru dirogoh. Pernahkah Bapak Ibu nanya, Pak Ustadz, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, dan 3 sahabat lain yang paling terkaya, kerjanya apa ya? Mungkin kita bisa nebak, dagang, betul lah. Tapi dagang yang bagaimana? Bagaimana kemudian kekayaannya, perdagangannya oleh Allah diberikan kemudahan, diberikan keberkahan, tapi ibadah mereka masih bagus. Coba lihat Uthman bin Affan. Beliau mengatakan berkaitan dengan Quran, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min tilawatil Quran." Kalau hati kita ini sedang sehat, kalau hati kita sedang bersih, kita nggak akan pernah merasa puas membaca Al-Quranul Karim. Ini yang ngomong bukan guru tahsin, yang ngomong bukan guru tahfiz. Yang berbicara Uthman bin Affan, kekayaannya 15 sampai 17 triliun, kesibukannya beliau sebagai ketua khalifah. Hadirin khotaliman rahimakumullah, rahasia Uthman bin Affan berdagang itu beliau sampaikan dalam hadis dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Saya ada kajian tentang sahabat yang dijanjikan surga di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak kantor Subrata. Jadi kembali bahwa hadirin khotaliman rahimakumullah, para sahabat ini begitu banyak kisah tentang bagaimana zakat mereka, bagaimana sedekah mereka, tapi ternyata hadirin khotaliman rahimakumullah justru menambahkan, justru berkah. Hari Rabu yang lalu saya diminta ngisi buka bersama di PT Paragon, di kantor office, di HO-nya, di head office-nya. PT Paragon ini mungkin Bapak Ibu agak kurang ngeh, tapi kalau produknya biasanya kenal. Produknya itu kalau buat perempuan adalah Wardah, kalau buat laki-laki baru meluncurkan namanya Kaf, itu dari surat Al-Kahfi. Wardah itu buat yang budgetnya menengah. Tapi kalau kemudian yang budgetnya tinggi, ada lagi namanya adalah makeover. Jadi ternyata saya baru tahu ada 17
Nama 17 produk, wadah, makeover, calf, dan lain sebagainya. Baik, total dari karyawannya ada 13.000. Ini perusahaan lokal milik orang Muslim. Mereka cerita waktu itu yang lagi sama saya ada putri bungsu beliau dan juga itu pemiliknya kalau rapat dengan manajemen itu yang beliau tanyakan itu bukan omset. Yang beliau tanyakan, jadi udah nambah belum anak-anak yang dapat beasiswa dari Paragon? Udah berapa masjid yang dibangun? Bapak Ibu Allah SWT rahmati, pada saat pandemi mungkin bisa dibaca bagaimana sumbangan alat-alat kesehatan pada saat COVID-19. Ternyata tidak mengurangi daripada harta. Saya 3 kali diundang ke Kuwait, Kementerian Wakaf di sana. Ramadan ini juga sebenarnya diminta, tapi karena ibunda meminta untuk lebaran di sini. Itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa rahmati, ahlul khair di sana. Itu kalau kemudian mereka nanya perlu apa, itu nggak cuma kira-kira masjid 1 meter perseginya, enggak. Ketika jumpa Syekh Agus, Indonesia perlu berapa masjid? 1000 cukup nggak setahun? Wah, itu kita nggak main iya atau enggak, kan ngukur. Karena kenapa? Mereka ada standarnya. Ngebangun 1 masjid sanggup berapa bulan? Itu sudah lengkap dari mulai peletakan batu pertama, pencarian lahan, peletakan batu pertama, ngebangun sampai kemudian dokumentasi. Kalau 1000 berarti perlu berapa bulan? Ada berapa pekerja bisa kita inikan? Oh, jangan kemudian tadi serakahnya doang, oh siap, Syekh. Nggak begitu. Kalau mereka hanya sanggup, ya coba adil khatar iman rahimahumullah. Tapi nggak mengurangi daripada harta. Terus, subhanallah. Inilah the power zakat dan sedekah kepada harta. Yang ketiga, hadirin khawatir rahimahumullah, saya sampai jam 1 saja. 13.15. Oh, 13.15, baik. Bapak Ibu Allah rahmati. Yang ketiga adalah the power of zakat dan sedekah kepada penerima. Dampak daripada zakat dan sedekah bukan cuma kepada muzaki, bukan cuma terhadap harta, tapi penerimanya. Yang pertama adalah bisa menguatkan akidah. Mereka merasakan bahwa mereka punya saudara. Yang kedua saya katakan, ini ukhuwah terapan. Materi ukhuwah disampaikan, wah, bagaimana keutamaannya, ayatnya, hadisnya, begitu luar biasa. Tapi dengan zakat dan sedekah ini ukhuwah terapan bagi mereka. Dan yang ketiga adalah bisa memberdayakan. Hadirin khotimah rahimahumullah, Nabi SAW menjelaskan berkaitan tentang empati, simpati. Nabi mengatakan siapa yang ingin untuk kemudian dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan lihat ujungnya gimana? Hendaklah dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia suka diperlakukan seperti itu. Ini empati, ini simpati. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, gak jauh dari Jakarta, kesana dikit Bekasi, Keranggan, ada yang namanya kampung sawah. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, coba sekali-sekali ke sana. Bagaimana wanita, maaf, menggunakan kerudung, bukan hijab ya, kerudung, tapi ternyata sudah bukan muslimah. Proyek kristenisasi yang begitu dahsyat di daerah kampung sawah. Agak jauh dikit ya, puncak ke atas dikit, Cianjur. Bagaimana yang dulu kita kenal sebagai kota penghasil padi yang sangat enak, bagaimana hawanya, orangnya ramah, bagaimana menjadi target yang luar biasa. Di antaranya adalah daerah Ciranjang. Wah, sedih Bapak Ibu. Tapi bagaimana kemudian para ustadz-ustadz juga punya semangat untuk mengembalikan mereka. Tentu bukan cuma sekedar dengan ceramah. Kalau kata orang Sunda mah yang begitu, mohon yang disampaikan ku Pak Ustadz kahartos ngante karaos. Bisa dipahami? Yang disampaikan sama Ustadz bisa dimengerti, cuma nggak kerasa di sininya. Jadi perlu ada kemudian program-program yang bisa menguatkan mereka. Saya Dewan Syariah di Lembaga Amil Zakat Nasional IZI. Kita ada program bagaimana kampung mu'alaf di sana. Programnya adalah tanggung renteng. Bagaimana mereka diajak kembali ke Islam, kemudian mereka dikasihkan qardul hasan. Mereka dikasih bagaimana pelatihan budidaya jamur. Jadi lewat botol minuman bekas air mineral yang 1,5 liter itu, diajarkan bagaimana mereka untuk budidaya jamur.
dikasih modal 500.000 dan di grouping, satu grup sekitar 12 sampai 15 orang ibu-ibu. Ya. Kenapa disebut tanggung renteng? Ketika kemudian jadi setiap satu pekan sekali, bagaimana ada mobil Avanza atau apa, pokoknya berangkat sekitar 5 sampai 7 ustaz dan ngisi mereka tiap minggu. Ya. Sambil kemudian kalau yang sudah bisa panen, kemudian sudah bisa ngejual, mereka bisa mengembalikan daripada qardul hasan yang 500.000 itu. Kalau udah selesai bisa bayar, maka kemudian ditambahkan lagi menjadi 1,5 juta. Selain daripada dana zakat yang diberikan kepada mereka, selain daripada dana zakat. Ya. Kalau ada yang satu misalnya, aduh ternyata cuacanya dan lain sebagainya gak bisa panen, maka yang perlu dia bayar pekan tersebut ditanggung sama teman-temannya. Inilah namanya tanggung renteng. Jadi ada rasa tanggung jawab, tapi mereka dibekali, mereka di coaching dan lain sebagainya. Sekarang sudah sampai kepada taraf jamur tersebut bukan cuma sekedar dijual di pasar, tapi sudah dikemas menjadi jamur crispy dan lain sebagainya. Ya. Bukan kayak iklan Kalpana, ini cerita tentang jamur. Ini memang jamur makanan. Ya. Hadirin khotbah rahimakumullah, bagaimana menguatkan akidah mereka? Dengan zakat, dengan sedekah. Apa yang Allah SWT rahmati? Inilah dahsyatnya kekuatan zakat dan sedekah. Berapa waktu yang lalu, cukup lama sebelum pandemi, saya diundang ke Denpasar. Waktu itu di daerah Denpasar Timur, saudara-saudara kita Muslim ingin memperluas masjid di sana. Hadirin khotbah rahimakumullah, sebelum saya ceramah, maka dipersilahkan seseorang untuk tasmi', memperdengarkan hafalan Al-Quran. Ternyata yang maju anak kecil, ya. Pakaiannya juga sederhana dan gak bawa mushaf, ya. Dalam hati saya membatin, paling yang diperdengarkan hafalan surat-surat pendek. Ternyata yang beliau perdengarkan hafalan surat Yusuf, mutqin, gak ada yang salah hafalannya. Makhorijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus. Usai beliau tasbih, MC sepertinya paham apa yang jadi pertanyaan kita. MC memperkenalkan, yang tadi tasbih adalah Ananda Yusuf. Ternyata namanya juga Yusuf. Ya. Kelas 6 SD dan sudah hafal Quran. Ya Allah, di Bali. Ya. SD biasa. Sebelum saya naik ke atas podium, saya lihat tadi Yusuf turunnya di mana. Saya hampiri ke mejanya. Kemudian saya bilang kepada bapaknya, Mas, Yusuf masukin ke pesantren ya. Saya pengen beliau jadi ulama di Bali. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati. Tapi yang menarik adalah bapaknya Yusuf ngeresponnya hambar, biasa aja. Gak kayak gembira, seneng, enggak, biasa aja. Lagi ceramah saya ngebatin, kenapa kok responnya biasa? Selesai ceramah saya panggil panitia, Mas Wasim, tadi saya samperin bapaknya Yusuf. Saya minta Yusuf dimasukkan ke pesantren, ternyata kok bapaknya biasa aja ngerespon. Panitia berbisik, Pak Ustadz, mohon maaf, ayahnya Yusuf kerjanya cuma gaya. Oh, saya paham. Apa kira-kira? Mungkin dia merasa berat, bagaimana biayanya? Sebelum saya kembali ke Jakarta, saya samperin lagi, saya bilang, Mas, masukin ke pesantren. Ntar dananya saya cari di Jakarta. Baru kemudian dia peluk, nangis, pecah tangisannya. Ternyata begitu pengen sebenarnya. Cuma kebayang berapa biayanya. Hadirin khotbah rahimakumullah, zakat bisa memberdayakan. Ya. Mohon maaf, di Bali kelas 6, ini kan abi uminya luar biasa. Ya. Bisa mendidik anak kelas 6 SD biasa di Bali dan sudah hafal Quran. Ya. Kita sering mencarikan anak kita sekolah yang terbaik. Tidak sedikit biayanya mahal, tapi tidak sedikit di antara mereka yang berhak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin berikan sesuatu kepada orang tuanya. Maka dengan zakat dan sedekah kita bisa memberdayakan mereka. Ya. Bapak Ibu kalau semua telah rahmati, inilah sebagian dari the power of zakat dan sedekah. Ya. Hadirin khotbah rahimakumullah, menutup yang saya sampaikan, sahabat Urwah bin Zubair, beliau pernah mengatakan kalimat yang menarik di sini. Beliau katakan, janganlah seseorang di antara kalian memberikan sesuatu untuk Allah dengan sesuatu yang ia malu dia berikan kepada pemimpin suatu kaum. Artinya apa? Kita kalau ngasih pemimpinan kita, coba misalkan mohon maaf
Kita mau ngasih atasan kita parcel, adakah kasih biasa-biasa saja? Oh, enggak dong. Kasih yang segitu bagusnya. Buah-buahannya juga ketika dipilih jangan yang bonyok-bonyok mas nih buat pimpinan. Yang cakep, yang begini, yang begini. Maka kata Urwah bin Zubair bahwa jangan sampai kita memberikan untuk Allah Subhanahu wa taala itu kalah dengan apa yang akan kita berikan kepada pemimpin suatu kaum. Saya hanya ingin mengatakan, kita jangan kalah. Banyak orang yang lebih sederhana dari kita, tapi ternyata mereka memiliki kerinduan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kami di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, ya. Perbatasan antara Cempaka Putih dengan Johar Baru. Ibu saya itu ikut pengajian setiap pada Jumat, ya 1:30 lah ikut majelis taklim. Suatu hari ketika saya sedang di Austria, di Wina, ibu saya bilang, Gus, ada duit zakat nggak? Saya bilang, kenapa mak? Enggak, ada teman mak ngaji, kayaknya dia mustahik deh Gus. Saya bilang, kalau mak yakin dia mustahik, udah salurkan aja. Emangnya kenapa? Ibu saya cerita, enggak, teman mak ini kalau ngaji, walaupun datangnya duluan, duduknya paling belakang. Ntar kalau ada teman-teman yang sakit, dirawat di rumah sakit Islam, dia paling rajin ngajak nengok. Ntar kita naik bajai ini, dia duluan yang bayarin ongkos bajainya. Tapi kayaknya mustahik deh Gus. Ya udah, saya bilang, kalau emang mustahik, salurkan aja. Coba mak berangkat, saya sebutkan nama istri saya. Berangkatlah ibu dengan istri saya ke rumahnya. Ya Allah, ternyata sangat sederhana rumahnya. Ya. Ditanyalah dua hal ini kepada wanita tua tersebut. Mbok, kenapa sih kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya duluan, duduknya paling belakangan? Apa kata beliau? Soalnya malu bu, baju yang pantas buat ngaji cuma 2, tentu aja. Ya Allah, kadang istri kita belum terlalu buruk pakaiannya, ada model baru, ganti. Ada kerudung model baru, ganti. Ini hadir khotaliman rahimakumullah, gamis yang pantas buat ngaji cuma 2, itu saja. Lalu ditanya hal yang kedua, kalau kondisi mbok kayak gini, terus kenapa kalau ada teman ngaji yang sakit, terus dirawat di rumah sakit, mbok yang paling rajin ngajak nengok, ntar mbok duluan yang bayarin ongkos bajainya? Apa jawaban beliau? Jujur sejak ibu saya, istri saya ceritakan, saya gak pernah melupakan jawaban itu. Apa kata beliau? Kan surga bukan cuma buat orang kaya doang, bu. Subhanallah. Hadir khotaliman rahimakumullah, Allah sudah banyak memberikan rezeki kepada kita. Tinggal bagaimana kerinduan kita dengan ridho Allah, kerinduan kita dengan surga. Banyak orang yang jauh lebih sederhana dari kita, tapi ternyata mereka rindu dengan surga. Saya di Australia cerita tentang ibu ini, dan ada seorang jamaah yang nitip coklat. Ya. Ketika pulang, saya sama istri ke rumahnya, kata istri, dibukain aja bi, sambil rasakan langsung. Kita buka, kita persilakan. Ketika makan, nangis. Saya bilang, kenapa bu? Apa kata beliau? Enak Pak Ustadz ya. Wah, semangat saya. Ya. Saya bilang emang kalau coklat dari luar negeri memang lebih enak. Tapi jawaban beliau bikin saya speechless. Apa kata beliau? Kalau di dunia aja enak, apalagi di surga Pak Ustadz. Ya Allah. Kita kadang makan enak lupa sampai ke surga, lupa sampai akhirat. Bahkan buka puasa, makan enak lupa baca bismillah. Ntar kalau udah kekenyangan baru alhamdulillah, bismillahnya lupa. Ya. Hadir khotaliman rahimakumullah, kembali bahwa inilah diantara kekuatan zakat dan sedekah. Ya. Tinggal kembali pada kita. Dan ini menjadi salah satu daripada pilar yang disebut dengan ekonomi syariah, yaitu pilar filantropi. Dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, kekuatan kepada muzakinya, kekuatan kepada hartanya, ataupun kekuatan kepada orang yang menerimanya. Hadir-hadir para hadirin surga Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab Ustaz? Mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya? Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Silakan. Dipersilakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Nanya Pak. Mas Lutfi mungkin mau nanya. Nah. Pak Heru. Cukup? Cukup. Baik, Bapak Ibu Allah rahmati.
sekali lagi bahwa kita sudah masuki pertengahan bulan Ramadan. Ya. Kalau pengalaman kami ketika tinggal di Timur Tengah itu, bagaimana masyarakat di sana mereka menjadikan haul daripada zakat mereka di bulan suci Ramadan. Karena mereka berharap ketika mereka mengeluarkan zakatnya, maka mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Saya hanya mengingatkan bahwa kalau ada yang sudah mencapai nisab dan mencapai haul, keluarkanlah zakat hartanya, dan jangan lupa dengan zakat fitrah yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, atau kama qala SAW, membersihkan bagi orang yang berpuasa dan juga mensucikan dari membahagiakan daripada orang-orang miskin. Dan ingat, kita beberapa Dewan Syariah Lembaga Zakat menyampaikan bahwa terjadi perubahan kadar nominal zakat fitrah seiringan dengan harga beras yang naik. Jangan sampai asumsinya masih yang dulu aja 35.000 ya. Beras sudah nggak ada yang 10.000, maka ditetapkan minimal adalah sekitar 45.000 ya. Jangan salah, masih bayarnya 35.000 aja ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan baca tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.